Sahabat Renungan Shalom, salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, Engkau memberkati kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, baik di dalam pekerjaan, kehidupan kami. Biarlah itu Tuhan menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri kami di tempat tidur, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, marilah kita dengar firman Tuhan sesuai dengan bacaan dalam Almanak HKBP 17 Agustus 2021 yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai ayat 16 dan ayat pembimbing renungan dari ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Jauhilah iri hati. Sahabat Renungan Shalom, iri hati adalah sebuah watak, karakter, atau emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki sesuatu yang menunjukkan keistimewaan di dalam dirinya sendiri. Dia tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi ataupun kuasa. Tetapi dia mengharapkan orang lain yang memiliki keunggulan atau keistimewaan itu supaya kehilangan. Iri hati sama halnya dengan cemburu, dengki, dan menimbulkan suatu kebencian. Ada seorang filsuf yang bernama Bertrand Russell. Ia mengatakan bahwa iri hati adalah penyebab ketidakbahagiaan bagi diri sendiri. Iri hati juga merupakan ketidaktenangan yang mengharapkan kemalangan terjadi pada orang lain. Iri hati terjadi karena ketidakstabilan status sosial, dan karena iri hati pun bisa menimbulkan sesuatu yang jahat, atau dapat dikatakan iri hati menjadi suatu sumber kejahatan. Sahabat Renungan Shalom, dalam kehidupan sekitar kita, ada orang sangat jeli dan teliti memperhatikan gerak-gerik kita, memperhatikan barang-barang yang dimiliki oleh kita. Ada juga orang sibuk mencari informasi tentang dari mana sumber kekayaan, tentang dari mana sumber kekayaan atau apa yang kita miliki. Ada juga orang yang ingin mencari tahu gaji orang lain, daftar gaji, potongan gaji, hingga berapa gaji yang diterima setelah ada pemotongan gaji tersebut. Semuanya ini adalah hal-hal yang menimbulkan iri hati bagi seseorang. Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwa watak atau karakter iri hati tidaklah baik. Sahabat Renungan Shalom, kita belajar dari kisah perjalanan hidup Yusuf. Di sini dikatakan karena iri hati,
Bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Karena iri hati menguasai saudara-saudara Yusuf, karena Yusuf dianggap istimewa sehingga mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dia dari segala penindasan dan menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Raja Firaun kemudian mengangkat Yusuf, memberi dia kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Masa lalu yang pahit yang dialami oleh Yusuf, namun ia percaya bahwa Tuhanlah yang merancangkan hidupnya sehingga ia mampu memandang kesengsaraan yang ia alami sebagai rencana, sebagai bagian daripada rancangan Tuhan. Yusuf yang dijual saudaranya ke tanah Mesir, tetapi dia pun menjadi berkat bagi saudara-saudaranya ketika terjadi kelaparan yang menimpa saudaranya. Maka saudaranya itu datang kembali meminta bantuan kepada Yusuf, sehingga saudara-saudaranya menghadap Yusuf dan memperoleh makanan ketika menghadapi kelaparan itu. Dan itu juga yang dialami oleh seorang yang bernama Stefanus di dalam pembelaannya di mahkamah agama. Dia memiliki suatu keistimewaan. Dia mampu melakukan mujizat itu karena karunia Tuhan. Tetapi bagi orang-orang Farisi dan para tua-tua merancangkan melakukan yang tidak baik kepada Stefanus, dia berdiri kokoh menegakkan kebenaran karena ia yakin Tuhan merancangkan yang baik terhadap Stefanus. Antara Stefanus dengan Yusuf, mereka yakin dan percaya apapun yang mereka alami ketika mereka dalam posisi yang benar, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat renungan Shalom, ini sebuah masa lalu kehidupan yang dialami oleh Yusuf dan Stefanus. Pengalaman kehidupan yang dialami oleh Yusuf dan Stefanus dapat kita renungkan juga dalam kehidupan kita. Tentu kita mempunyai masa lalu yang berbeda-beda. Entah itu menyenangkan, entah itu menyedihkan atau mengecewakan kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita menghayati masa lalu kita, bagaimana kita memandang masa lalu, dan bagaimana pula kita memandang masa kini yang terjadi dalam hidup. Apakah kita mau menyalahkan orang lain, atau bahkan kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Atau apakah kita menepuk dada mengatakan semua yang terjadi adalah karena kemampuan, karena kepintaran? Apakah karena kekuatan kita sehingga kita dapat sukses hingga saat ini? Ingatlah Bapak Ibu, semuanya adalah karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Yang pasti rencana dan rancangan Tuhan adalah baik. Sahabat renungan Shalom, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, yang pertama,
Belajarlah seperti Yusuf dan Stefanus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, semuanya direncanakan Tuhan. Rencana Tuhan adalah baik. Yang kedua, jauhkanlah rasa iri hati terhadap orang lain. Karena iri hati membuat hidup kita tidak baik. Iri hati membuat kita tidak tentram. Iri hati membuat segala sesuatu menjadi sumber daripada kejahatan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, hilangkanlah rasa iri hati, perbanyak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, belajarlah memberi pengampunan dan rendah hati kepada orang lain. Maka hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menjadi perenungan bagi kami pada malam hari ini, supaya kami menjauhkan diri kami dari rasa iri hati, dari rasa kedengkian, kecemburuan terhadap orang lain. Bila mana orang lain memiliki keunggulan, keistimewaan, ajarlah kami Tuhan turut bersukacita dan mensyukuri apa yang dimiliki oleh orang-orang yang di sekitar kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas apa yang kami peroleh dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, berkatilah hidup kami, berkati juga kami pada malam hari ini ketika kami mau membaringkan diri dalam tempat tidur kami. Jagalah tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga di esok pagi Tuhan, kami juga memperoleh kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin.